Lihat saja, dengan siapa kita sering bergaul itulah cerminan diri kita. Atau sebaliknya, dengan mudah kita tahu seseorang itu seperti apa, lihat saja dengan siapa dia bergaul. Kira-kira seperti itulah dia. Rasulullah SAW ingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, seorang muslim atau seorang mukmin itu adalah cerminan dari saudaranya yang mukmin. Jadi kalau ada orang yang berkumpulnya dengan orang-orang yang hobinya menggosip, mengumbar-umbar aib, mencari-cari kesalahan orang lain, ya kurang lebih seperti itulah. Berkumpul sama orang yang lebay, kurang lebih dia seperti itu. Sebaliknya, kalau suka bergaul dengan orang-orang yang suka ke masjid, bergaul dengan orang-orang yang cinta Quran, maka kira-kira dia karakternya seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sahabat sekalian, dalam riwayat Bukhari Muslim, ruh-ruh itu bagaikan pasukan yang berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika tidak saling mengenal, maka mereka akan berpisah. Jadi, memilih teman yang baik tidak bisa kita anggap remeh. Islam mengajarkan kita untuk tidak salah memilih teman dekat. Apa kata Rasul? Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, diantaranya kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Kenapa? Karena teman bisa mempengaruhi segala hal. Bisa mempengaruhi agama seseorang, pandangan hidup, sifat-sifat seseorang, kebiasaan. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman dekat untuk diri kita. Kata Rasulullah SAW pada hadis riwayat Bukhari Muslim, kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suaranya di kalangan pengembala onta, dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Jadi Nabi mengabarkan bahwa mengembala onta itu akan menimbulkan kesombongan dan keangkuhan, dan mengembalakan kambing akan menimbulkan sifat ketenangan. Teman-teman lihat, jika dengan hewan saja, hewan itu makhluk yang tidak ada akalnya. Bicara juga kita tidak paham. Manusia juga bisa terpengaruh, apalagi dengan seorang manusia. Maka harus hati-hati dalam memilih teman dekat untuk hidup kita. Ada beberapa syarat seseorang bisa dijadikan sahabat dekat kita. Yang pertama adalah dia harus berakidah lurus, sangat mutlak. Teman-teman perhatikan buruknya pengaruh orang-orang di sekitar kita. Jadi memilih sahabat dekat yang berakidah lurus ini menjadi syarat mutlak, syarat wajib. Kedua, memilih teman dekat haruslah yang taat beribadah, taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Dalam suratul Ahqafi ayat ke-28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jadikanlah dirimu senantiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keridhaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya karena engkau mau kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami di dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya.
dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Jadi dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, duduklah bersama orang-orang yang mengingat Allah, yang mengatakan atau yang mengucapkan La ilaha illallah, yang mengucapkan subhanallah, yang mengucapkan Allahu Akbar. Kita disuruh berdekatan dengan orang-orang yang senantiasa hari-harinya, hatinya, lisannya, pikirannya terikat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk memilih teman dekat, kita memilih teman yang berakhlak terpuji, yang tutur katanya baik. Harus pilih mereka yang akhlaknya terpuji dan tutur katanya yang baik. Apa kata Rasulullah dalam hadis Abu Dawud dan Tirmizi? Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi, cari teman yang akhlaknya terpuji, kita lihat akhlaknya atau kita lihat dengan tutur katanya, maka kita bisa terinspirasinya dan kita bisa mengikutinya. Dan yang keempat adalah pilihlah sahabat yang bisa menasihati dalam kebaikan. Apa kata Rasul? Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau punya teman dekat baik, kalau kita salah, dia bisa senantiasa untuk menasihati kita dan kebaikan. Yang kelima, yang bisa kita jadikan sahabat dekat adalah zuhud terhadap dunia dan tidak terambisi terhadap kedudukan. Jadi kalau dekat sama dia tidak hanya membicarakan tentang duniawinya saja. Ya, seperti tidak membicarakan tentang model-model handphone terbaru, terus tidak membicarakan model-model pakaian, baju. Seperti itulah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita teman-teman sekalian, sikaplah zuhud terhadap dunia, maka Allah mencintaimu. Dan bersikaplah tidak membutuhkan apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi jangan bergaul dengan orang-orang yang sibuk berambisi mengejar duniawinya saja, sibuk mengejar hal-hal yang fana ini. Ya tidak enak ya mempunyai sahabat seperti itu. Jadi kita nanti merasa iri ya terhadap mereka yang mempunyai mereka yang punya, dan malah nantinya kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kita malah akan mengejar terus, akan merasa kurang terus. Yang keenam, kita harus menjaga sahabat dekat yang banyak ilmunya. Kita dapat berbagi ilmu. Cari orang yang berilmu untuk dijadikan sahabat dekat kita, sahabat sekalian. Yang ketujuh, ini juga penting nih, cari teman-teman yang dijadikan teman karib itu yang berpakaian rapi. Ya, tidak harus baru, tidak harus bagus, tapi yang bersih dan rapi. Jadi pilihlah sahabat kita yang pakaiannya rapi, yang menutup aurat, karena pakaianku mencerminkan diri kita. Terus yang kedelapan, carilah teman dekat yang menjaga kewibawaan dan kehormatan dirinya dari hal-hal yang tidak layak menurut pandangan masyarakat. Ya, cari ya teman-teman kira-kira yang bisa untuk menjaga kehormatan dirinya. Kemudian yang terakhir, cari sahabat dekat mereka yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Rasul apa dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah? Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi itu 9 poin yang harus kita teliti untuk mencari teman dekat. Kita boleh bergaul dengan siapa saja teman-teman sekalian, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, harus ada keinginan dalam diri kita. Keinginannya adalah untuk berdakwah. Dalam surah Al-Maidah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebajikan dan takwa. Kemudian dalam surah At-Taubah ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong yang lain. Mereka menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Atau surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi boleh bergaul sama siapa saja boleh, tapi kita bergaul itu untuk berdakwah, untuk mewarnai. Ya, terus yang kedua kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi kita harus mempertimbangkan sisi kemaslahatan, sisi kebaikan dan mudarat, dan bahayanya yang akan terjadi pada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita yakin jika kita bergaul dengan dirinya, kita bisa untuk berubah menjadi yang lebih baik, bergaullah dengan dia. Tapi ya kalau sebaliknya, kalau mereka tidak bisa merubah kita dalam kebaikan, malah menimbulkan pengaruh buruk, ya udah, jangan, tinggalkan saja, jauhi. Malah yang ada nanti kita terpengaruh dengan dia, dengan keburuk-burukannya. Takutnya kita jadi terbawa, terseret dengan hal-hal yang menimbulkan dosa.